Hola, ketemu lagi di Ojo and Friends. Setelah menonton Big Mouth episode 12, jadi makin confused gak nih? Setelah tersebar bahwa No Park itu adalah Big Mouth gitu kan, dan dia meninggoy karena ledakan di restorannya sendiri, ini malah bikin tanda tanya besar. Kok bisa sih bosnya Big Mouth ini bisa meninggoy dengan mudah? Jangan-jangan No Park ini hanya kaki tangan terdekatnya the realnya Big Mouth itu gitu kan? Disclaimer, ini hanya sekedar asumsi aku aja berdasarkan petunjuk yang ada di setiap episode dan berpikir jika aku sebagai penulisnya. Ini opini aku setelah menonton dari episode 1 sampai 12. Jika ditelusuri dari novel Alexander Dumas, yaitu Pangeran Monte Cristo, yang menceritakan pelaut Edmond Dante yang ditunjuk menjadi kapten setelah kapten mereka sebelumnya mati saat dalam perjalanan, dan si Edmond Dante ini dipenjarakan atas tuduhan pengkhianatan dan difitnah oleh temannya sendiri yang sirik atas kesuksesan si Edmond Dante, terus jaksa yang rakus, dan pejabat yang korup yang sirik sama dia. Nah, apa mungkin drama ini perbaruan dari Edmond Dante, yaitu Pangeran Monte Cristo, dan juga cerita Goliat, mungkinkah gitu kan? Big Mouth, organisasi kejahatan besar yang anggotanya berisi keluarga dari korban Nine River. Anggotanya memiliki tato simbol pedang api yang pemimpinnya atau ketuanya belum diketahui atau ditunjukkan batang hidungnya. Tetapi untuk di episode 12 yang tertunjuk sebagai Big Mouth itu adalah No Park, yaitu ketua sel. Nine River, organisasi atau perusahaan kimia yang dibentuk oleh tetua atau namanya ketua Kang ya, dan Gong Ji-hoon dan kawan-kawan nih yang merupakan cucu dari penerusnya. Diduga mereka membuat narkotika dalam bentuk vitamin yang diberikan kepada narapidana sebagai kelinci percobaan vaksin atau obat untuk hematologi atau kanker darah. Rumah sakit Universitas Gucheon diduga sebagai tempat melakukan malpraktek pada pasien lantai 7 pada percobaan vaksin pada kanker darah hematologi dan kemungkinan tempat harta rahasia wali kota Choi Do-ha disimpan. Wali kota Choi Do-ha memiliki dendam tersembunyi pada tetua Kang atas kematian kakeknya, kematian ayahnya, perihal limbah dari NK Chemical yang dibuang di sungai yang menyebabkan pokoknya berbahaya deh airnya, yang menjadikan si ayahnya si wali kota Choi Do-ha ini dipenjara atas kesalahannya si tetua, karena si ayahnya Choi Do-ha ini kan hanya bawahan yang nurut sama atasan gitu kan. Jadi ceritanya gini menurut aku ya. Berawal dari kematian Profesor So Jae-yong sebagai peneliti dan direktur di Rumah Sakit Universitas Gucheon adalah anggota Forum Nine River dan diduga juga anggota dari Big Mouth. Dia tuh berusaha membongkar kebusukan yang dilakukan oleh Forum Nine River dan juga Rumah Sakit Gucheon dalam bentuk tesis atau makalahnya. Tetapi sebelum sampai ke pertemuan, ia sudah dibunuh oleh 3 anak buah Gong Ji-hoon nih. Yang ya kalian tahulah siapa ya. Dan ternyata kaki tangannya itu bukanlah Gong Ji-hoon, melainkan wali kota. Wali kota yang mencuri dana PMTH METD 100 miliar won atas investasi Lala Capital yang dilakukan Big Mouth dan juga Forum Nine River ini yang milik Gong Ji-hoon. Nah, Forum Nine River milik Gong Ji-hoon dan Big Mouth ini milik No Park atau Chang-ho. Awalnya mungkin mereka bekerja sama. Big Mouth yang menyediakan metamfetamin atau sabu-sabu untuk bahan penelitian obat-obatan. Makanya di dalam daftar pecandu narkoba ada nama orang asing, yaitu Lucas Martins. Dan juga ada di episode 2 kalau si Gong Ji-hoon itu pernah terlibat kecelakaan karena dia memakai metamfetamin ini sebenarnya dan ditolong sama wali kota. Nah, akan tetapi karena dana Forum Nine River ini dicuri wali kota, maka Gong Ji-hoon itu marah dong dan menuduh si Big Mouth inilah yang melakukan pencurian dana itu. Padahal dana itu dicuri oleh wali kota Choi Do-ha. Jadi di sini Big Mouth itu difitnah dan sepertinya diadu domba oleh wali kota Choi Do-ha. Nah, si Gong Ji-hoon yang tidak terima uangnya Raif nih karena dana itu menggunakan uangnya tetua atau ketua Kang. Jadi ia harus mengembalikan uang tersebut sebesar 100 miliar won. Yang akhirnya Gong Ji-hoon menggunakan media massa yang ia miliki, yaitu Wojung Daily,
dan juga kepolisian untuk menangkap Big Mouse dan menyebarkan rumor bahwa Big Mouse mencuri dana PMTH MeTD 100 miliar won miliknya, serta kejahatan yang dilakukan oleh Big Mouse yang merupakan kejahatan yang dilakukan Bong Ji-hoon juga, yang pada akhirnya nih ya, Park Chang-ho justru tertangkap sebagai Big Mouse berdasarkan informasi anonim yang diduga itu adalah Son Tae yang melaporkannya. Atau bisa juga Miho atau bapak mertua gitu kan. Masih belum diketahui anonim ini siapa. Tapi kalau dilihat dari episode sebelumnya yang ingin mengungkapkan kejahatan Gong Ji-hoon, itu kan informasinya anonim yang dilakukan sama si Son Tae atau si Chang-ho sendiri gitu kan. Nah, just my assumption gitu ya, curiganya the real Big Mouse-nya itu adalah ya Chang-ho sendiri atau mertua Jerry dan Son Tae gitu kan. Karena kalau aku mikir aku penulisnya, aku tuh pengen bikin Park Chang-ho itu adalah benar-benar Big Mouse, tapi aku pengen ceritanya tuh diputar-putar dulu sampai episode terakhir baru diungkapkan nih alur jelasnya tuh kayak gimana. Jika dilihat dari judulnya aja, Big Mouth dan Big Mouse, itu penulisan Hangulnya sama jika kalian lihat di Asian Wiki. Jika tidak bisa tulisan Hangul, kalian bisa disandingkan dengan penulisan pada drama Mouse yang dibintangi Lee Seung-gi, dan juga Big Mouth yang tulisan Hangul Mouse-nya itu tikus, Mouse-nya itu sama Hangulnya. Dan pada romaji dari Big Mouse itu Big Mouse. Jadi Big Mouth dan Big Mouse itu sama penulisannya. Jadi kemungkinan ya Big Mouth itu ya Big Mouse. Ya Big Mouse itu ya memang Chang-ho gitu. Jika diteliti, semua petunjuk ada pada episode pertama dalam bentuk dialognya atau narasinya si Chang-ho ini sebagai tokoh utama. Big Mouse itu nipunya lewat investasi, makanya si Gong Ji-hoon ini juga berinvestasi pada Lala Capital yang diolah sama Big Mouse gitu kan. Nah, Big Mouse ini tuh kan isinya korban Nine River juga yang ingin balas dendam. Leadernya dicuriga itu ada 2 orang. Seperti waktu di episode 8 waktu Chang-ho ada di rumah sakit jiwa, kan di imajinasinya dia itu ada tikus besarnya ada 2 dan juga tikus-tikus kecil lainnya. Jadi kemungkinan besar tikus-tikus kecil lainnya itu adalah antek-antek anak buahnya, dan 2 tikus besarnya itu adalah the real leadernya gitu. Pendirinya pasti udah kakek-kakek gitu kan, karena itu Big Mouse itu sudah lama banget, jadi nggak mungkin kalau Big Mouse-nya itu adalah leadernya, paling leadernya itu adalah masih muda, pasti udah kakek-kakek. Nah, kemungkinan juga orang tua Chang-ho ini mungkin anak dari pendiri Big Mouse dan juga anak dari tetua. Soalnya kan belum diceritain lengkap tuh kehidupannya Chang-ho. Bisa jadi Chang-ho itu cucu dari tetua dan juga cucu dari foundernya Big Mouse. Chang-ho itu udah rencanain dari episode awal bareng si Son Tae. Tujuan utama itu untuk bersihin namanya Chang-ho dulu dari Big Mouse, biar dia bisa tampil ke publik bongkar kebusukan Nine River dan tetua Kang. Anak buah kecil-kecilnya, antek-anteknya itu pakai tato. Kaki tangan yang deket sama leadernya nggak pakai tato, tapi pasti ada tandanya. Kemungkinan pelayan di Villa Gong Ji-hoon yang di episode pertama itu adalah anggota dari Big Mouse, karena dia yang menyebutkan nominal 3 miliar won saat Chang-ho ada di sana waktu si Chang-ho itu negosiasi video dashboard sama si Gong Ji-hoon. Ya mungkin seperti kode lah untuk uang yang harus diminta ke Gong Ji-hoon gitu kan. Karena gara-gara Peter Hong dia kan jadi rugi. Yang seharusnya tiap minggu itu dapat keuntungan 3 miliar won jadi rugi karena si Peter Hong ini pembelot ke Nine River. Nah, anggotanya pun nggak tahu penampakan wujud dari bos asli mereka gitu kan. No Park ini diduga cuman kaki tangan yang buat ditunjukkan ke netizen aja gitu kan. Ini loh sosok Big Mouse gitu. Karena di restoran No Park itu jelas ada logo Big Mouse di jendela, di pintu masuk, di dapur. Jadi jelas banget itu simbol, masa nggak ada sih orang yang enggak gitu kan. Jadi si No Park ini kemungkinan hanya kaki tangan yang paling deket sama si Big Mouse gitu. Mungkin kalau di perusahaan dia setara sama manajer gitu. Kalau dia bos besar, ya masa sih mati dengan easy gitu kan. Karena real Big Mouse itu pasti bakal disambut kepulangannya sama anak buah dan gak memiliki tato atau simbol Big Mouse sama sekali. Kalau dilihat nih ya, di episode yang 12 kemarin tuh bajunya Chang-ho tuh mirip banget warnanya sama bajunya Joker, warna ungu sama hijau gitu kan. Ini tuh kayak cerita kayak Gotham City ala-ala Guchon kota Korea gitu. Bisa jadi pak mertuanya atau Son Tae-nya ini juga real Big Mouse juga atau anggotanya juga ya kan.
Karena yang cuma bisa simpen sabu-sabu metamfetamin itu di kantor Chang Ho tuh cuma si Chang Ho sendiri, mertua sama si Sontae gitu kan. Terus selama kita nonton sampai episode 12, si Chang Ho itu nggak pernah ngebahas tentang siapa sih yang naruh jebakan di kantornya dia nggak pernah ngebahas itu. Yang dibahas sama si Chang Ho itu dari sepanjang episode 1 sampai 12 itu dia cuma ngebahas siapa sih yang nyuri duit 100 miliar itu, siapa yang udah fitnah gue gitu. Nah terus nih ya, di episode 1 kan Chang Ho nggak pulang-pulang ke rumah tuh, dia nginep di kantor kan. Nah selama nginep itu mungkin dia udah merencanakan skenario kepada anak-anak buahnya. Orang yang nyuruh Park Chang Ho selamat bisa jadi anak-anak panti asuhan Daehan gitu kan, atau mungkin Miho, Sontae atau bapak mertua. Nah Nopak ini kayaknya satu panti asuhan sama Park Chang Ho. Makanya si Jerry muji Chang Ho, kau pria yang menarik gitu kan. Karena semua rencananya berjalan dari awal, mulai dari nangkep Big Mouse dan dia jadi pengacara Big Mouse, dia menjadi kaya dan terkenal. Tinggal buat runtuhin Nine River aja, terus runtuhin wali kota Choi Do-ha dan juga tetua Kang. Nah, untuk peledakan di restorannya Nopak, kemungkinan itulah tetua yang dilakukan oleh Choi Do-ha. Karena Nopak sendiri kan dibebasin jaminan 3 miliar won, dan ini tuh udah mulai perang terbuka gitu. Memang sengaja si Chang Ho buat bebasin gitu, karena memang bukan dari leadernya Big Mouse itu adalah si Nopak, makanya Chang Ho ngebebasin. Chang Ho tuh masih abu-abu karakternya. Yang aneh juga nih ya, pada animasi Videotron asuransi jiwa saat si Chang Ho itu diculik ke rumah sakit jiwa gitu kan, ada Videotron asuransi jiwa di mana Miho itu dilamar sama si Chang Ho. Nah kan itu aneh gitu, dari mana gitu Big Mouse bisa tahu secara detail kisah cintanya Chang Ho sama Miho. Berarti ini tuh sudah direncanakan dari awal si Chang Ho nikah sama Miho mungkin. Terus ada Peter Hong, juga kenal Big Mouse 5 tahun lalu, sekarang metong karena dia pengkhianat malah kerja ke Nine River. Tokoh-tokoh karakter yang pengkhianat itu sepertinya dibikin mati atau dikasih pelajaran seperti Park Hyun-gap, kepala sipir. Chang Ho itu nggak mau ngotorin tangannya sendiri, makanya dia menggunakan teknik manipulasi orang, jadi orang lain yang melakukan hal yang ia mau, seperti bukti percakapan dia dan Park Hyun-gap yang diserahkan ke wali kota dengan Gang So-chul sebagai tumbalnya. Waktu di episode 11, Chang Ho kelihatan marah pas Gang So-chul tuh ungkapin ke narapidana lain secara terang-terangan soal tatonya Big Mouse dan siksa anak buahnya. Chang Ho tuh cuman perhatiin dari CCTV karena dia tuh cuman pengen tahu mana aja sih anak buahnya yang di penjara yang udah nolong dia, dan dia doang yang gak diperiksa kan. Dia juga seperti meledek ke Gang So-chul gitu, siapa yang bisa tangkap Big Mouse gitu, mungkin maksudnya siapa sih yang bisa nangkap gue gitu kan. Ingat kan, jaksa Choi Jong-rak itu tidak memihak siapapun, dia itu cari aman posisi dia berdasarkan kepentingan dia sendiri. Makanya kadang dia ada di posisi wali kota, kadang dia dukung Ji-hoon, dan kadang dia juga dukung Chang Ho gitu. Jaksa ini juga pernah bilang kalau Big Mouse itu penipu paling jenius dalam sejarah Korea loh. Chang Ho juga yang suruh Sontae beli patung Bunda Maria, menyusupkan handphone ke penjara, hingga kasih surat ke Jerry. Makanya Chang Ho bilang ke Sontae, kemungkinan Jerry tahu identitas Big Mouse. Jadi tuh surat yang dikasih Jerry kemarin, kalau menurut aku tuh sebenarnya nggak ditukar tulisannya, nggak diganti, itu kertasnya sama bentuknya. Makanya si Jerry tuh memuji gitu, gila lo, ini udah rencana lo sampai kesini gitu kan. Jadi kalau kalian bingung siapa yang kirim bunga, ya itu emang suruhan Chang Ho ke Sontae buat kirim ke istri Gong Ji-hoon dan istrinya sendiri, biar si Miho ini gak curiga. Chang Ho itu cerdas, makanya ayah mertuanya aja ngakuin kok kalau si Chang Ho itu cerdas. Makanya tuh pas di episode berapa dia malah santai asik makan mie, padahal si Chang Ho sendiri ada di kejaksaan. Karena memang ini semua sudah skenarionya Chang Ho. Anggotanya mungkin bermarga Park gitu kan, ada Park Chang Ho, Park Hyun-gap, No Park. Kalau foto yang ada 2 anak laki-laki kayaknya itu Profesor So Jae-yong dan wali kota Choi Do-ha. Wali kota kan cukup dekat sama Profesor So Jae-yong, cuma mereka tuh nggak sejalan. Makanya Profesor So Jae-yong tuh dimetongin sama 3 anak buah Gong Ji-hoon, di luar dari perintah Gong Ji-hoon sendiri sebenarnya.
Wali kota nggak sejalan sama Profesor Sojeyong itu karena wali kota tuh ingin mendapatkan posisi kepercayaan sekaligus menjatuhkan tetua Kang guna menciptakan kota Gucheon yang aman dengan menjatuhkan Gung Ji-hoon, yaitu mencuri uangnya. Sedangkan si Profesor Sojeyong itu inginnya mengungkapkan penelitian melalui makalah atau tesisnya, yang berarti Profesor Sojeyong ini sejalan dengan Big Mouse. Chang Ho juga pernah bilang akan membalas 10 kali lipat kejahatan atau kebaikan. Dia juga menang judi, nama pecandu Big Mouse 300 juta won kan, yang dipenjara. Dia juga nggak merugi lah, intinya di penjara tuh dia nggak merugi lah gitu. Sangat berbanding terbalik dengan Chang Ho yang berpura-pura bodoh di episode awal. Tetapi di episode 8 waktu di rumah sakit jiwa, Chang Ho itu pinter loh. Dia tahu kurs batang emas ke mata uang gitu. Aku curiga, kok bisa sepinter itu dia tahu gitu kan. Terus jika kalian lihat orang-orang yang menolong Chang Ho itu bukan karena mereka baik aja, bisa jadi juga karena Chang Ho ini memang bosnya, penerusnya dari awal, makanya mereka bantuin. No Park sendiri bilang keterlibatannya tidak ada hubungannya dengan Choi Do-ha. Keterlibatan dia dimulai saat Chang Ho sudah dipenjara. Kemungkinan ini juga skenario Chang Ho, karena semua yang terlibat satu sel sama dia kan. Dan ada seseorang yang meminta Chang Ho agar tetap hidup atau disuruh menyelamatkannya. Bisa jadi itu suruhannya si Jerry atau bapak mertua atau mungkin Miho atau Sonte gitu kan. Dan No Park juga mengatakan ingin memperkenalkan Chang Ho pada mereka, berarti lebih dari satu orang dong. Nah, No Park ini bukan Big Mouse, makanya dibebaskan sama Chang Ho karena emang perjanjian dia sama No Park dari awal. Jerry ini kan kaki tangannya Ji-hoon mungkin, karena dia ada tato tikus besar, mungkin bukan Big Mouse, tapi dia tahu identitas aslinya si Big Mouse. Nah, bos asli Big Mouse ini kan pasti nggak ada tanda simbol tato apapun, sesuai kata Chang Ho kepada si kepala sipir. Seharusnya yang membuat penawaran itu kan adalah No Park, tetapi kalau dilihat dari episode 12, kalian perhatikan justru Chang Ho yang mengajukan penawaran ke No Park gitu. Nah, menunggu No Park untuk menyetujuinya. Karena kan di sebelumnya itu kan si No Park bisikin sesuatu ke si Park Yong Gap. Berarti itu kemungkinan yang membuat penawaran adalah No Park gitu. Nah, tapi ini kenapa aneh malah Chang Ho yang mengajukan penawaran kepada No Park gitu kan. Jika dilihat juga si Ji-hoon ini memang jahat ya, tetapi dia justru yang paling banyak loh selamatin Chang Ho dari kematian. Mungkin karena sebenarnya tuh mereka berdua korban fitnah dari wali kota gitu kan. Nah, untuk Jerry atau Oh Jin Chul sendiri ini mungkin nanti kunci dari semua kejadian yang ada. Dia tahu, atau dia mungkin adiknya Chang Ho ya, di panti asuhan, nggak tahu juga dia nih, abu-abu juga. Karena Chang Ho berhasil kan keluarin si Jerry dari penjara, dan berhasil membuat dirinya keluar dari penjara juga untuk sementara agar bisa datang untuk mengungkapkan kejahatan antek-anteknya dari Gung Ji-hoon ini. Untuk di episode 13, kemungkinan Chang Ho dan anak buahnya membalas dendam atau membunuh orang-orang yang udah bikin kekacauan atau membuat anak buahnya Big Mouse tuh metong gitu kan, dan mengungkapkan isi dari makalah Profesor So. Dan yang membuat kemarahan Choi Do-ha. Ini saatnya perang terbuka antara Big Mouse melawan Nine River, yaitu melawan tetua Kang, melawan wali kota Choi Do-ha, dan melawan rumah sakit Gucheon. Jadi ini sepertinya perang penjahat melawan penjahat. Ya intinya ini penjahatnya siapa yang menang gitu kan. Jadi ubah mindset kalian di genre Nowhere ini, nggak ada karakter baiknya. Jangan berharap kayak Chang Ho itu baik banget. Chang Ho itu nggak baik sebenarnya gitu kan. Karena semua di karakter ini tuh penjahat dan berpolitik. Tidak ada yang benar-benar menjadi musuh atau menjadi teman. Selalu ada pengkhianatan. Jadi kayak anti hero-nya itu Chang Ho, anti villainnya itu wali kota Choi Do-ha, villainnya itu tetua dan Gung Ji-hoon. Gung Ji-hoon kita kategorikan bukan villain, tapi anti villain juga. Untuk Miho sama Dr. Hyun Jo-hee itu adalah femme fatale-nya. Oke, see you the next penjelasan tentang Big Mouse ketika udah kelar episode 13 dan 14. Oke, see you.